Waskitalk, Transformasi waskita, transformasi warisan kita dari kita untuk kita demi kejayaan waskita. Semangat pagi. Waskita Karya merupakan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi. Tentunya memiliki berbagai jenis risiko dalam menjalani proses bisnisnya. Maka dari itu, penerapan manajemen risiko merupakan hal yang wajib di perusahaan untuk mengamankan dirinya dari ancaman ataupun sebaliknya, memaksimalkan potensi atau peluang yang ada. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng Pak Dodi selaku VP Risk Management and PMO Division. Pak, mungkin boleh nanya-nanya nih Pak. Nah, boleh. Risiko nih Pak. Risiko sebenarnya kalau di kita nih Pak, perusahaan Waskita Karya yang bergerak di BUMN, di bidang jasa konstruksi dan investasi, itu risikonya apa aja sih Pak? Oke, baik Mas Bastian. Kalau kita ngomongin risiko ya, risiko pasti itu ada hubungannya dengan sasaran. Oke. Ada hubungannya dengan sasaran perusahaan. Tentu saja kalau di Waskita, sasaran itu kita bisa terjemahkan atau terbagi menjadi beberapa ya. Ada sasaran jangka panjang, yaitu RJPP, ada sasaran juga jangka pendek. Atau RKAP. Tentu saja jika pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya risiko di Waskita, adalah risiko atas ketidakcapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Tentu saja sasaran-sasaran Waskita tentu saja itu berhubungan dengan proses bisnis Waskita dalam perolehan nilai kontrak baru nanti yang akan mengenerate ke dalam perolehan pendapatan usaha. Setelah itu juga berhubungan dengan target atau sasaran pencapaian dana atau cash in yang masuk dari pekerjaan kita. Tentunya itu sasaran secara korporasi ya, itu merupakan salah satu contoh sasaran. Tetapi kalau kita telisik dari lingkup yang lebih kecil, otomatis sasarannya adalah terkait dengan keberhasilan suatu proyek itu keberhasilan suatu proyek itu istilahnya diselesaikan lah. Pada saat kita mau melakukan suatu proyek, pasti kita memiliki target-target. Kembali lagi, sasaran proyek itu apa sih? Kalau yang kita memang ketahui di kontraktor, sasaran proyek adalah proyek itu dikerjakan pertama secara tepat waktu. Yang kedua secara sesuai anggaran atau sesuai dengan anggaran biaya yang direncanakan. Karena nanti tentu saja itu yang akan menghasilkan cash in bagi kita. Tentu saja kalau ngomong tentang sasaran di project, ya kita ngomongnya terkait dengan pencapaian atas target waktu, target biaya, dan juga target mutu. Sehingga risiko-risiko yang mungkin terjadi di project adalah ketidakcapaian atas sasaran-sasaran tersebut. Jadi memang itulah risiko-risiko yang dapat terjadi di Waskita Karya secara korporasi dan juga secara project. Itu salah satu contohnya. Gitu. Cukup banyak juga ya Pak, tapi basisnya dari sasaran tadi ya Pak. Betul, karena risiko pasti ketidakpastian atau hal-hal yang bisa mengganggu pencapaian sasaran atas seluruh target-target dari risk owner atau kita-kita yang mengerjakan. Nanti sasaran pun ada bisa diturunkan lagi, yaitu sasaran berdasarkan program kerja, sasaran berdasarkan istilahnya aktivitas bisnis atau aktivitas kerja, itu juga bisa diturunkan lagi. Seperti itu. Nah Pak, ngomongin sasaran dan risiko tadi nih Pak, Waskita saat ini kan sedang menjalani restrukturisasi keuangan nih Pak, melalui program 8 stream penyihatan keuangan Waskita. Salah satu streamnya ada penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Boleh diceritain nggak nih Pak, sebenarnya dalam setahun belakangan ini apa yang telah dilakukan dari stream tersebut? Oke, kalau memang terkait dengan 8 stream penyihatan keuangan, memang salah satu stream, terutama stream yang terakhir adalah terkait dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko. Tentu saja penguatan yang kita lakukan itu secara berurutan ya, mulai dari kita perkuatan terkait dengan kebijakannya, maupun terkait dengan penguatan terkait dengan alur proses bisnisnya, dan juga penguatan terkait dengan sistem atau katakanlah sarana dan prasarana yang kita miliki. Kembali ke yang pertama terkait dengan apa sih yang Waskita lakukan terkait dengan penguatan kebijakan.
Mungkin Mas Bastian pernah dengar kalau saat ini dari Kementerian BUMN telah mengeluarkan Kepmen ya, keputusan Menteri BUMN nomor 1 dan 2 dan 3 itu yang keluar di tahun ini, lebih tepatnya di bulan Mei tahun di bulan Maret tahun 2023. Oh, baru ya. Di mana di bidang manajemen risiko itu masuk ke dalam Permen nomor 2 tahun 2023, di mana mengatur terkait dengan hal-hal apa sih yang harus istilahnya diikuti oleh seluruh BUMN, termasuk Waskita Karya. Nah, kita sebenarnya kita memiliki prosedur, namanya prosedur Waskita yang selalu kita jadikan acuan dalam menjalankan pengimplementasian manajemen risiko, yaitu prosedur Waskita bidang manajemen risiko. Nah, dari situ kita melakukan pemutakhiran. Pemutakhiran dengan menggunakan atau mengadopsi Permen nomor 2 tersebut untuk kita masukkan ke dalam pemutakhiran prosedur kita supaya prosedur kita itu inline dengan aspirasi pemegang saham atau Kementerian BUMN itu sendiri. Jadi penguatannya di satu sisi kebijakan seperti itu. Contoh yang kedua adalah penguatan di proses bisnis. Seperti kita ketahui bahwa Waskita Karya memang basic awalnya itu adalah perusahaan kontraktor yang juga mengembangkan sayap ke dalam investasi ya, Pak. Untuk kontraktor sendiri dan investasi, kita memperkuat proses bisnis kita dengan melakukan seleksi terkait dengan proyek-proyek atau investasi-investasi yang akan kita ambil. Kita sebenarnya memang penguatannya itu sejak tahun 2021 melalui namanya kita membentuk forum Komite Manajemen Risiko Konstruksi dan Komite Manajemen Risiko Investasi. Ada 2. Jadi itu salah satu penguatannya. Terus yang ketiga, sebagai salah satu contohnya, kita juga melakukan penguatan terkait dengan sistem kita. Sistem kita seperti yang kita tahu ya, di Waskita ini ada beberapa sistem yang kita gunakan untuk mempermudah proses pekerjaan kita. Salah satunya yang berhubungan dengan manajemen risiko adalah WOM atau Waskita Risk Management Application. Nah, di situ kita memperkuat sistem kita untuk lebih mempermudah kita dalam mengidentifikasi risiko dan juga memperkuat database risiko kita. Itulah adalah salah satu contoh-contoh penguatan dari tahapan-tahapan proses istilahnya tahapan-tahapan atau proses-proses yang kita lakukan, mulai dari prosedur, proses bisnis dan juga sistem yang membantu kita untuk menjalankan aktivitas pekerjaan kita. Itu sih. Keren. Tapi Pak, kalau boleh lebih dalam sedikit nih Pak. Tadi saya sempat dengar komite. Ada 2 komite ya Pak. Komite risiko konstruksi dan juga investasi. Kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya tugas atau fungsinya itu apa ya? Sebenarnya Komite Manajemen Risiko itu adalah suatu wadah atau forum di mana ketua dan anggota komite itu saling berdiskusi dengan pengusul. Kalau kita menyebutnya di pengusul di sini business unit ya. Atas proyek-proyek yang akan kita ikuti tendernya atau investasi-investasi yang akan kita jalankan. Nah, tujuannya adalah kita itu ingin memastikan bahwa proyek-proyek yang kita ikuti atau investasi-investasi yang akan kita jalani, ambil kata kita misalkan mau ikut suatu proyek, kita ingin memastikan bahwa proyek-proyek yang kita ambil itu sudah melalui studi atau diskusi terkait dengan kelayakan bisnisnya. Dan juga kelayakan operasional, dan tentu saja itu nanti juga akan membahas terkait dengan risiko, terkait dengan sisi legalnya seperti apa, agar kita atau Waskita yakini bahwa kita itu mengambil proyek-proyek yang nantinya akan menambah istilahnya memberikan nilai tambah bagi Waskita. Itu sih sebenarnya komite. Kalau misalkan lebih ditelah lagi, sebenarnya komite itu sudah istilahnya terdiri anggotanya dari semua istilahnya semua bidang yang ada di Waskita. Komite diketuai oleh direksi di mana beranggotakan baik itu dari kita ya, dari kami RMPMO atau risk management dan
PMO division, tapi juga nanti ada dari business strategic division, dan juga ada dari finance FACC division, ada juga nanti dari legal division, production control, supply chain management atau SCM, dan juga satu lagi QHSE dan JE. Jadi semua berkumpul membahas terkait sebenarnya proyek ini layak nggak sih kita ambil, risikonya apa kalau kita ambil. Kalau kita menyebut risiko memang ada dua ya, risiko ancaman sama risiko peluang. Risiko peluangnya apa nih yang bisa kita ambil kalau misalkan proyek ini istilahnya kita ikut tender dan menang. Terus risiko ancamannya apa sih yang bisa terjadi? Nah, dari risiko-risiko ancaman itu sebenarnya kita bisa melihat ini sesuai nggak dengan risk appetite kita, bisa nggak kita mitigasi. Memang kalau saat ini tidak semuanya katakanlah, oh ini ada risikonya, langsung proyek itu nggak kita ambil, bukan seperti itu. Tapi ini ada risikonya, bisa nggak kita mitigasi? Bisa nggak masuk sesuai dengan risk appetite perusahaan? Jika bisa, tentu saja dengan catatan dan pertimbangan proyek ini tetap akan kita ambil. Dengan terus dimonitor terus mitigasi-mitigasinya untuk bisa kembali lagi menurunkan risiko untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan di awal atau telah direncanakan di awal. Udah kompleks banget ya Pak, berarti nggak sembarang ngambil project gitu ya. Betul, dan itu juga sudah berlaku dari tahun 2021. Jadi kita di tahun 2023 ini setiap project-project waskita yang kita ikuti tendernya kurang lebih sekitar 100 sampai 200 itu sudah melalui komite manajemen risiko konstruksi dan investasi. Mungkin satu lagi yang kita perlu jelaskan juga bahwa hasil dari komite manajemen risiko konstruksi itu adalah merupakan rekomendasi. Rekomendasi apakah proyek ini layak untuk kita ikuti atau tidak layak untuk kita ikuti. Apabila proyek ini memang layak atau tidak layak untuk kita ikuti, tentu saja nanti akan ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan keputusan dari Presiden Director, apakah proyek ini memang bisa kita teruskan untuk kita ikutkan tendernya atau tidak. Seperti itu. Tetapi memang nanti pembahasannya akan ada lagi juga pembahasan Presiden Director bersama jajaran-jajaran dari anggota komite. Seperti itu, Mas Bastian. Iya, keren. Berarti pengambilan keputusannya risk based ya Pak sekarang. Betul, keren. Betul. Jadi kita berusaha apa yang aksi-aksi yang dilakukan baik itu korporasi maupun aksi-aksi yang dilakukan oleh katakanlah unit kerja atau unit bisnis, dan juga mungkin kita berusaha untuk sampai ke personal, itu juga sudah berdasarkan risk based thinking seperti itu. Ya. Itu sih. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, arahnya lebih ke infrastruktur. Infrastruktur dalam penerapan proses manajemen risiko. Kalau saya dengar tadi kan ada digitalisasi WAM. Mungkin saya yang penasaran dari sisi kapabilitas SDM nih Pak. Nah kan WAM itu kan tadi adalah teknologi pendukungnya ya Pak yang digunakan oleh officernya, risk officernya. Mungkin boleh diceritain gak sih Pak, kalau kapabilitas SDM waskita dalam melakukan manajemen risiko itu seperti apa? Atau ada yang dilakukan oleh risk management dalam meningkatkan hal tersebut? Sebenarnya kalau kita lihat kapabilitas, jadi itu lebih ke arah kapabilitas itu bukan hanya kapabilitas dalam menggunakan sistem WOM atau sistem waskita risk management, tetapi lebih ke arah kapabilitas kita sebagai karyawan waskita itu bisa mengimplementasikan prosedur waskita di bidang manajemen risiko di lingkungan pekerjaan kita. Nah, salah satu yang saya ketahui terkait dengan peningkatan kapabilitas dari human capital itu telah rutin untuk mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam pelatihan atau workshop, di mana pelatihan atau workshop itu nanti akan menghasilkan sertifikasi. Seperti contohnya saya juga pernah diikutkan perusahaan untuk melakukan workshop dan sertifikasi namanya CRMP atau Certified Risk Management Professional. Ada juga nanti sertifikasi CRMO dan sertifikasi yang lebih tinggi lagi terkait dengan CRGP atau dan juga ada sertifikasi lainnya yang istilahnya apa ya, bersinggungan dengan
manajemen risiko. Nah, sebenarnya perusahaan juga sudah memfasilitasi hal tersebut dengan adanya gap analysis, terus otomatis dengan pemetaan dan juga usulan dari masing-masing unit bisnis atau unit kerja itu dapat difasilitasi oleh perusahaan untuk rekan-rekan atau kita memahami terkait dengan manajemen risiko. Itu manajemen risiko secara keseluruhan ya. Oke, Pak. Kalau kita mau mengimplementasikan manajemen risiko secara benar-benar waskita, otomatis pedoman kita itu adalah prosedur waskita risk management, yang dimana untuk tahun ini sudah dimutakhirkan berdasarkan Permen nomor 2 tahun 2023 yang sebenarnya bisa diakses oleh siapapun karyawan. Jadi sebenarnya prosedur itu juga bukan berarti hanya untuk teman-teman di risk management, tapi juga bisa digunakan, diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh teman-teman di luar risk management division. Karena memang tujuannya kita mau semua risk owner itu semua ya karyawan waskita itu bisa mengimplementasikan manajemen risiko di perusahaan. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Selain fasilitas yang disediakan, sama kita ada prosedur waskitanya, dan kita sebenarnya juga di sini tentu saja kan kalau misalkan kita membaca prosedur itu kan pasti kita merasa kurang ya. Kita harus ada kayak seperti ada yang melakukan istilahnya contoh atau memberikan pemaparan. Setiap adanya prosedur kita pasti melakukan sosialisasi. Dan juga sosialisasi itu juga dibarengi dengan kita menyediakan suatu, kalau nggak salah, fitur atau kita terlibat dalam LMS ya, Learning Management System. LMS. Kita membuat suatu video terkait dengan prosedur kita yang dapat diakses kapanpun. Itu kalau misalkan secara langsung ya. Tetapi kita juga tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman di project atau di business unit yang ingin mendalami terkait dengan risiko itu bisa langsung ke kita untuk melakukan istilahnya pendampingan, dan juga jika ingin melakukan refreshment kita juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya kita bisa istilahnya mengikuti beberapa langkah, tidak hanya satu tetapi beberapa langkah untuk kita bisa memahami lebih lanjut terkait dengan pengimplementasian atau manajemen risiko itu sendiri di waktu itu. Baik Pak Dodi, mungkin kita ngomongin tools nih Pak. Tadi kita udah ngomongin dari sisi infrastruktur dari kapabilitas SDM-nya, bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Nah, sekarang dari sisi tools tadi Bapak sempat singgung WOM, aplikasi WOM. Boleh dijelasin nggak sih Pak, sebenarnya aplikasi WOM itu fungsinya apa? Jadi sebenarnya WOM itu sendiri adalah aplikasi yang dimiliki oleh kita ya, yang dimiliki oleh waskita untuk menjalankan proses asesmen risiko. Sebenarnya WOM sendiri itu sebenarnya diinisiasi dari tahun 2017. Kalau kita lihat ya dari besarnya waskita dengan proyek-proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. Dulu semangatnya kita itu pengen ada suatu sistem yang memudahkan kita untuk melakukan proses pengidentifikasian risiko. Itu yang mulai dari pencatatan, memonitoringnya, yang bisa kita langsung cepat satukan, katakanlah menjadi suatu terkumpul. Kalau teman-teman tahu bahwa kita kan memang punya SAP saat ini yang bisa diakses. Nah, kita sebenarnya semangatnya seperti itu. Jadi kita ingin suatu aplikasi yang mudah diakses oleh insan waskita di seluruh Indonesia, di mana itu untuk mempermudah terkait dengan pengidentifikasian dan pelaporan manajemen risiko. Jadi WOM itu sebenarnya ya aplikasi yang mempermudah proses manajemen risiko di waskita. Nah, di tahun 2023 ini kita juga sudah melakukan pemutakhiran WOM ya. Salah satu triggernya adalah kita mendengar masukan-masukan dari rekan-rekan, Pak, ini gimana kalau WOM itu bisa lebih dipercepat respon time-nya. Pak, bagaimana dengan laporan-laporan yang lainnya? Apakah bisa terlebih terdigitalisasi atau tidak? Nah, dengan itu dan dengan adanya Permen nomor 2 tahun Permen BUMN nomor 2 tahun 2023, jadi
dengan adanya Permen kita memutakhirkan prosedur kita dan juga sekaligus kita memutakhirkan tools kita agar prosedur dan tools kita itu sejalan dengan keinginan atau aspirasi dari pemegang saham kita, yaitu Kementerian BUMN. Itu yang istilahnya salah satu bentuk beberapa alasan kita melakukan pemutakhiran ini. Adapun ya kalau kita lihat memang di WOM yang baru ini terdapat beberapa fitur yang baru. Di sini dapat lebih mudahnya fitur-fitur yang baru itu seperti apa? Itu adalah fitur-fitur yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang kita juga sudah lebih mendigitalisasi atau dilakukan secara sistem. Contohnya yaitu laporan terkait dengan Bribery Risk Assessment atau laporan manajemen anti penyuapan. Dulu sebelumnya kita masih manual. Sekarang mulai di akhir tahun ini kita juga sudah bisa melakukannya secara digital. Salah satu contohnya lagi adalah terkait dengan laporan atau laporan risiko tertimbang project atau project risk weighted. Jadi di sini kita bisa laporan project risk weighted itu kita bisa mengetahui sebenarnya nilai risiko suatu project itu berapa. Dulunya kita juga dilakukan manual. Sekarang kita juga sudah dapat dilakukannya secara istilahnya digital ya, Pak? Secara digital. Dan yang tidak kalah penting adalah itu dari segi pelaporan. Bagaimana dari segi pengagregasian resikonya. Kalau tadi kan kita lihat bahwa beberapa resiko proyek itu ini ada resiko di proyek A, resiko di proyek B, resiko di proyek C. Bagaimana kita mengagregasikan resiko-resiko tersebut menjadi suatu resiko corporate. Nah, dulunya kita masih melakukan secara manual. Dalam artian kita menganalisis secara baca dokumen satu persatu. Kalau sekarang kita dengan menggunakan WOM kita sudah ada proses terkait dengan agregasi resiko. Jadi ya diharapkan dengan adanya pemutakhiran WOM ini dapat pertama mempermudah kita atau teman-teman di business unit, corporate atau proyek sebagai risk owner dalam melakukan proses assessment risiko dan juga dapat mempermudah manajemen melakukan agregasi risiko dan mempermudah istilahnya BOD atau manajemen untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi itu sih istilahnya kegunaan WOM dan fungsi-fungsi WOM itu sendiri. Berarti manajemen istilahnya manajemen tertinggi, manajemen puncak bisa melihat agregasi risiko itu dari aplikasi ya Pak? Iya betul. Jadi nanti harapannya juga manajemen puncak dengan adanya WOM yang baru ini dan sudah terintegrasi dengan sistem-sistem yang lain, misalkan dashboard BI, SAP, manajemen puncak itu bisa melihat risiko suatu project, langsung juga bisa melihat profil project secara keseluruhan. Misalkan nilai kontraknya berapa, sampai saat ini progresnya sudah berapa, canggih ya. Sesuai nggak dengan rencana. Kalau tidak sesuai dengan rencana, sebenarnya sudah memasukkan itu sebagai risiko nggak? Jika sudah memasukkan risiko, apa sih yang akan dilakukan proyek? Jadi manajemen di tingkat corporate office atau di tingkat BOD itu sudah bisa langsung mengetahui secara sistem apa yang terjadi di proyek, apa yang akan dilakukan oleh proyek, dan juga dievaluasi proyek ini sebenarnya sudah melakukan mitigasi risikonya enggak sih? Jika misalkan belum, apa nih yang bisa corporate office bantu atau corporate office istilahnya terlibat untuk bisa kembali lagi proyek-proyek tersebut bisa mencapai sasaran utamanya. Yaitu ketepatan waktu, penyelesaian proyek secara tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan juga mutunya tadi juga. Itu sih. Nah, dengar-dengar juga WOM ini merupakan inisiatif transformasi ya Pak? Ya, betul. Makanya tadi itu banyak perubahan-perubahan dari proses sebelumnya yang bertransformasi sehingga secanggih sekarang ini Pak WOM bisa sampai digunakan manajemen puncak melihat sampai ke bawah. Bahkan tadi ada kuantifikasi project juga tadi kan Pak. Keren. Mungkin terakhir nih Pak. Ada harapan gak nih Pak buat teman-teman insan kita terkait WOM ini? Kalau untuk harapannya dari RMPMU Division secara sistem WOM ya kita harapkan teman-teman itu pertama dapat mengoptimalkan penggunaan WOM.
dalam artian teman-teman di project, corporate office, business unit, dan juga anak perusahaan itu bisa mengidentifikasikan risiko atau memasukkan risiko itu secara real yang terjadi di katakanlah di lapangan, di unit kerja itu secara real. Dan juga kita harapkan teman-teman itu bisa menjadikan WOM itu suatu wadah untuk bisa saling berkomunikasi. Jadi kan teman-teman di project itu kan memasukkan rencana-rencana mitigasi untuk membuat resiko tersebut tidak terjadi. Nah, di sini kita juga harapkan teman-teman dalam membuat mitigasi risiko itu juga dalam bentuk langkah konkret atau nyata. Jadi tidak general tapi lebih ke detail lebih detail sehingga nanti bisa terukur apakah nanti mitigasi-mitigasi yang dilakukan tersebut bisa mendatangkan manfaat atau tidak. Dan misalkan jika belum mendapatkan manfaat, otomatis kita harapkan juga teman-teman bisa menggali mitigasi-mitigasi apa lagi sih yang dapat istilahnya dapat membantu untuk menurunkan istilahnya tingkat risiko tersebut. Jadi ya kita harapkan teman-teman di project dapat secara rutin, dapat secara real, dan juga dapat istilahnya mengoptimalkan fitur-fitur yang ada di WOM tersebut. Yang sudah canggih itu Pak. Ya tentu saja canggih untuk saat ini. Saat ini ya Pak. Dan canggih menurut kita ya. Tapi kita juga berusaha nantinya dengan perubahan istilahnya kondisi bisnis, apalagi juga nantinya dengan adanya istilahnya pembaharuan peraturan, kita tentu tetap mengikuti dua hal tersebut, bisnis dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh government, oleh pemerintah dan juga dari Kementerian BUMN. Itu sih. Oh, ini toh kita.